Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil. Hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan ekor salam yang akan disampaikan oleh Bapak Suharli SPP. Kepada Bapak Suharli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ustaz yang kami hormati, Bapak sekolah dan kehormatan, Bapak Sulku saya dari Bapak Panitia Kehormatan, Bapak Ibu Guru seluruh karyawan, dan sahabat beliau. Apalagi boleh pergi akan keras awalnya kalau nggak berkong. Namun saat itu mengusahakan dan bersyukur dan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan hidayah semuanya itu kita sakit makan bahwa dan apa juga mungkin berpanggilan berita berpanggilan yang tidak berbahagia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita terima kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra sahabat pribadi atas nabi dari Ibnu Sa'id itu kita tunggu sahabat terjemahan dia. Telepon menempatkan turun itu terimati juga elektronik itu telepon kalian Pak Karno menyampaikan di menjadi sarang-sarang kita panggilan diri Allah matur sarang-sarang di bawah insyaallah nanti tidak menit paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Kabarang kalau matur kalau ingkang pikantuk neng Tumatur ngarsanipun para bapak ibu ingkang langkung sepuh sarta kawis kawulatur menawi wonten kesalahan kawula nyuwun pangaksana lampah kula setindak wiraos kula setimah ingkang awal saha ingkang pungkasan dosa kula saklebetipun setunggal taun ingkang sampun kaleksanan utawi kapengker ingkang kawula sejo saha ingkang boten kawula sejo sageta pikantuk pangapunten dhateng Bapak ingkang langkung sepuh lan ugi dhateng ingkang langkung enem sageta sasimampuna anyarengi badhe yatim ing taun
kalih ewu selangkung menika. Amin. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Betul, Bapak Sri Sanika, Bapak Monggo, ikrar pernikahan di ikhlas terus ing batinipun sahingga kita samaki kasebar ing antawisipun bagi menanas boten pikantuk utawi sampun paripurna bisul mata. Jika senajan akhir dalam salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebatas Jadi yang saya Bapak Ibu yang terus kandungan teknik sekedar yang saya bikin Pak Hardiwa sampai dimatikan tadi sambat itu sambutan sekaligus nanti hikmah sawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah S1 dan kedua dan kepada Bapak Kuswala SPP NTT dan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh nuzilal Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim khudil afwa wa'mur bil urfi wa 'arid 'anil jahilin. Qala Rasulullah SAW man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyasil rahimah. Jadi kan kula hormati bapak-bapak antar ibu boten komite mila. Komite SMP Negeri 2 Lendah ini kan kula hormati rahimahullah. Pak pengawas kan di tempat ini rebutan Bapak Ibu. Kemarin Pak Sohim Kepala SMP 1 Lendah masih kita tetap semangat insya Allah dan terus berharap ya mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa tetap meridhoi kita perjuangan kita dan kita tetap diberi kesehatan keberkahan Bapak Ibu. Ya, sholawat dan salam semoga tersurah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, keluarga juga kita semuanya. Amin. Amin. Oke, tadi break, tadi sambutan, sekarang tausiah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut saja Bapak Ibu, kita senantiasa bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala sesuatunya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah membuat sesuatu ya, atau tukang kayu membuat meja, membuat apa, atau ahli elektronik biasanya ada panduannya supaya kayunya, mejanya tidak mudah luntur ya, jangan ditaruh di halaman misalnya ya Pak ya, Pak Karman ya. Terus meja jangan diduduki, taruh dikasih taplak biar agak awet. Nah manusia itu saking sayangnya Allah sudah juga membuat panduan-panduan. Sudah disampaikan dalam surat Ar-Rahman tadi. Terus yang alamal Quran, kalau insan alamal bayan, Quran sudah disampaikan ilmunya. Kemudian manusia diciptakan dan diberi pengetahuan.
Alamahul bayan itu diberi pengetahuan, pemahaman, kecerdasan otak. Maka itu juga nanti setelah disampaikan wasama ya arafa'al, kemudian wawadu al mizan ala tadbil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Disampaikan oleh Allah, Allah menciptakan langit, meninggikan langit, kemudian bintang-bintang diciptakan, kemudian keseimbangan alam semesta diciptakan. Jangan rusak keseimbangan. Mizan itu keseimbangan. Bisa juga kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mizan itu takaran. Jadi jangan sampai berlaku tidak adil. Maksudnya keseimbangan dijaga. Kita diberi amanah sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan. Kemudian wal ardu wa lil anam ya. Kemudian bumi juga dihampakan dan ditumbuhkan ya, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Wal habudus alfi waraihan, muncul bunga-bunga, biji-bijian. Bunga-bunga itu harum wangi, ya, berwarna-warni. Itu di situ babi ayi ala irobikuma juga. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Itu Allah sudah sampaikan. Kemudian ini khalaqal insan, ya. Khalaqal insan, manusia diciptakan min solin kalfahor, dari tanah tembikar. Nah ini awalnya kita diciptakan, Nabi Adam itu dari tembikar, dari tanah. Makanya kalau kita ada lagi orang suka tanah ya suka mboke. Kok iso? Itu awal mulanya dari tanah. Terus lu kok sama-sama dari tanah, beto-beto, ono sing atas, ono sing lembe, ono sing pemaaf, ono sing pemarah, ono sing mutungan, ono sing wah jotosan. Ada juga yang bukan ngapusi foto-foto sekolman. Ada yang menyampaikan, yaitu tanahnya kalau yang stabil itu tanah yang bagus. Kalau yang suka ngamuk-ngamuk itu dari tanah longsoran. Kalau yang suka padu, suka fitnah, adu domba itu tanah kuburan. Ya. Kalau ada yang senangnya itu bersengketa, itu tanah sengketa. Jadi diambilnya dari tanah sengketa. Pak Haki dari tanah apa? Tanah apa kan? Dari tanah longsor. Sebab bisa masalahnya. Wan nendang bal ya iso, wan dandani kompor ya iso, lalu tanah mau tanah pinggir laut. Bugel. Jadi Nabi Adam itu dulu begitu. Kita disuruh, kemudian wahwalakol jan mimari jiminar, juga Allah menciptakan jin dari api. Tapi ada hubungannya ini yang agak menarik ya. Babi ayi ala yaubikum wadadiban. Kita diberitahu ada manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Di situ nikmat mana yang kau dustakan? Loh, kalau Adam saja cerita manusia mungkin kita, oh ya ini baiklah untuk kita. Tapi begitu disampaikan jin, hubungannya nikmat apa nih jin itu untuk kita? Padahal jin itu tugasnya hanya menggoda ya, sering banyak yang menggoda, ngapusi, main sihir, itu gurunya ya jin. Nikmat mana? Juga di ayat-ayat berikutnya disampaikan juga tentang neraka, tentang surga juga. Nikmat mana yang kau dustakan? Ya. Itu nikmat bagi kita itu kita diberitahu bahwa selain manusia kita ini, alam ini ada alam goib, ada jin. Itu diberitahu itu merupakan kenikmatan. Ya. Coba kalau nggak diberitahu, ya, kok hati kita itu kadang belok kanan, belok kiri, kadang hati kita was-was, kadang ada yang berbisik-bisik, kemudian ada yang nyuruh, mungkin seneng nyacat, nah misalnya kok nantinya orang bisik-bisik,
Nah, setelah diberitahu, oh ternyata ada jin yang di dalam diri kita, ya, ada jin. Terus gimana? Allah memberi panduan, sering baca Al-Quran, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang kena sihir, oh karena Allah sudah beritahu ada jin yang bisa disuruh oleh manusia. Nabi Muhammad seukuran Nabi pun pernah disihir oleh dukun Yahudi yang paling jos. Tidak semua bisa. Nabi Muhammad tuh hanya sekali itu, dan sihirnya bukan kemudian mengganggu ayat, tidak. Sihirnya itu Nabi Muhammad menjadi konsentrasi ketika sholat terganggu. Kemudian ketika tidur terbayang hal-hal yang tidak berguna, karena Nabi Muhammad tuh menghindari lagu-lagu yang tidak berguna. Tiba-tiba terganggu. Malaikat beritahu, itu karena kamu disihir. Itu ada rambutmu yang diambil. Jadi orang Yahudi itu menyuruh seseorang ambil rambutmu, karena Nabi kan punya pembantu juga. Kalau cukur juga minta tolong Nabi. Nah, rambut Nabi itu ada yang ambil, ada yang beli, ada yang nyogok. Tolong saya minta rambut Nabimu. Setelah rambutnya dicopot, diikatkan ya, dibuhul tali, ditaruh di comberannya. Jadi sumur yang sudah tidak digunakan, di situ hanya kotoran-kotoran najis semua, itu taruh di paling dalam. Caranya naruh gimana? Pakai alat yang panjang gitu. Diberitahu oleh Jibril, Nabi Muhammad itu kan ya bukan manusia seperti kita, tapi kan dia sangat dekat dengan Allah dan dikawal oleh malaikat Jibril. Beritahu lah. Akhirnya panggil sahabat, tolong, ini saya disihir, ambil, itu ada rambut saya dan diikat-ikat di sumur A, yang berbau busuk kotoran. Ya. Pintar yang dukunnya juga, yang kemungkinan orang nggak akan menyangka di situ taruh sihirnya, santet. Akhirnya betul, karena yang menunjukkan Jibril ya nggak mungkin salah ya, ambil. Wah ternyata betul itu. Jadi ilmu sihir itu ada, santet itu ada. Allah sudah memberitahu juga Nabi. Dalam Al-Baqarah juga ada, ya. Di ayat 200-an itu ayat ada ya. Tentang Harut Marut itu ya. Harut Marut itu mengajari manusia untuk membuat keluarga bisa bercerai, ya. Memisahkan satu orang dengan yang lain. Itu diberitahu, ada yang berguru ke malaikat yang tadinya malaikat tapi terus dikutuk itu Harut Marut ya. Terus saiki jadi Carut Marut itu karena keluarga sih meh bubrah Carut Marut, gara-gara dulu gurunya para dukun itu Harut Marut. Itu di Bible ada ya, tentang Harut Marut. Nah itu Nabi Muhammad itu insya Allah ya tidak kemudian ini gara-gara kena sihir itu ayatnya sehingga berubah, enggak. Ayat Quran itu murni dari awal sampai sekarang itu terjaga. Ini tentang tadi ya, tentang betapa Allah itu mencintai kita sampai yang kecil-kecil diberitahu. Tentang dosa kita diberitahu caranya menghapus dosa. Maka yang sering dibaca kalau halal bihalal, halal bil halal. Kalau menurut Quraisy Shihab itu kalau ada bilnya di depannya al halal bil halal. Ini kelebihan L1. Kalau halal bi halal katanya. Gak apa-apa nanti kalau ditanya. Ini ya tentang halal bi halal. Tentang hapus dosa itu nih. Bihalal ya. Halal bihalal. Ada yang mengartikan halal itu halal secara hukum, jadi sudah menghalalkan yang haram. Ada itu Pak Yai di TV itu, yang di TV itu Pak Ustadz Hasanul. Kalau halal bihalal berarti yang tadinya haram menjadi halal. Wah, kok bojone wong jadi halal itu. Salaman karo bojone halal.
Wah, cekeli terus. Halal kok yang tadi yang haram jadi halal. Halal itu bisa 11 makna ya. Salah satunya halal itu dari halalun itu mengurai yang tadinya terikat, kemudian mencairkan yang beku. Juga bisa artinya menggunakan halal. Jadi tidak semua halal itu yang tadinya haram menjadi halal. Minuman halal. Ya itu halal. Itu halal dalam hukum fikih. Yang ini halal itu mengurai yang tadinya ya atau menguraikan ikatan yang tadinya terikat. Mungkin ada ganjalan di hati dengan saudara, dengan teman. Wah, aku aslinya mantelan kalau air. Mantelan. Padahal sih di mangkali orang ngerti. Tujuannya apa sih? Ya pokoknya ono wae. Namanya bisikan tadi setan itu ada jengkel mantel. Pokoknya nek karo aku jam lirik. Padahal yang lirik itu yang enggak ngerasa melirik. Nek ketemu aku kok matanya tajam. Padahal kalau ditanya, kamu kok melihat saya tajam itu? Enggak apa-apa. Kamu cuma melihat saya tajam itu enggak apa-apa. Mau kok? Mergane padahal mau tajam. Karena melihat mungkin kok langsung pandang mata suwe aja. Padahal mungkin karena tertarik bisa kan. Berpahadi gitu aja nyeneng. Tapi begitu saya lihatnya agak lama, ini macam-macam sama saya. Terus kini kok ada yang begitu. Kalau anak SMP kan juga begitu, gara-gara pandang memandang. Oh tadi kayak gini, gelut. Gara-gara memandang, padahal memandang biasa saja. Mau bawa memandang aku? Ya berarti kamu memandang saya juga kan? Ya foto tuh pandang-pandangan. Terus piye? Awi salaman. Awi foto mandang-mandangan. Jadi mengurai, kalau ada tali menjirat-jirat itu loh diurai gitu loh. Halal maksudnya, halal. Jadi kalau kita ada ganjalan, kita maafkan ya. Kalau inti dalam Quran hadis itu maafkanlah. Jadi budaya ini menjadi tradisi. Ini ada yang memaafkan kita ya. Wah, kalau minta maaf ya, enak aja. Saya tunggu maafmu. Kalau perintahnya hudil afwa itu Al-A'raf 199 itu. Berilah maaf. Dalam hadis juga maafkanlah maka Allah akan memaafkanmu. Kalau engkau memaafkan kesalahan orang, maka Allah akan memaafkanmu. Itu. Maka hudil afwa. Juga yang di Ali Imran itu yang 133, 134, 135 itu yang kita sering dengar kalau pas acara sawalan. Mari baca Quran yuk biar kita dapat pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang berinfak, fisaroi wa darai, dalam keadaan lapang dan sempit, wal kadhimina ghaidha, dan menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu,
dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyatan, keji, mungkar, jahat, audolamu anfusahum, atau berbuat dolim pada dirinya sendiri, dzakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, dan mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa? Illallah, kecuali Allah. Wala yusiru, dan mereka tidak mengulangi. Walam yusiru ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi apa yang mereka lakukan itu. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Shadaqallahul adzim. Oh, insya Allah kita dapat pahala banyak ya baca ayat Quran. Itu kita disuruh segera, jangan nunggu Syawal ya, jangan nunggu Ramadan. Nek berbuat dosa segera. Itu ayat itu bukan hanya untuk Ramadan dan Syawalan ya. Segera, kalau kita punya dosa segera. Insya Allah di sini semua tidak punya dosa. Hari ini mudah-mudahan karena sudah meminta ampun pada Allah, sudah dibakar di Ramadan, juga sudah tadi ampun mengampuni, diampuni, insya Allah tidak punya dosa. Tapi mungkin ada yang kita belum sempat dimaafkan orang, ya segera kalau ketemu maafkan aku ya. Kalau sudah ya saya maafkan kau, alhamdulillah kosong ya. Kadang di grupnya seorang diwoco ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin wa lama lahir dan batin. Dilihat bawahnya, kok beda harus ini bawahnya, kopi paste ora diganti. Oh, Pak Suraji misalnya dikirimi Pak Hadi, kirim ke langsung ke Pak Naryo, masih nama Pak Hadi ya. Wah ini orang tak ampuni, wah ini orang teliti ya. Pak Hadi sih minta maaf ini di atas namanya Pak Raji aja, atau kebalik Pak Raji minta maaf kok jenenge Pak Hadi ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu apa yang Rasulullah lakukan kalau habis sholat Idul Fitri ya. Terus minal aidin wal faidin itu udah tambahan sampai ke sini. Kalau ibu-ibu nanya ke anak-anak, coba apa artinya minal aidin wal faidin? Anak-anak apa jawabnya? Mohon maaf lahir dan batin. Nah, coba sekali dites besok. Apa anak-anak artinya minal aidin wal faidin? Mohon maaf lahir dan batin. Kalau artinya kan aidin itu kita kembali ya. Kita kembali fitrah, kita kembali menjadi ahli surga. Wal faizin, dan kita menang ya, kita menjadi orang-orang yang menang. Faizin, fauzan adima itu. Al-Baqarah 245 itu. Kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah yang benar ya, tauhid yang benar. Terus yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ati Allah wa Rasul, takwalah kepada Allah dan Rasul, faqad faza fauzan azima, maka engkau akan diberi balasan, akan diberi kemenangan dengan kemenangan yang agung. Nah, itu fauzan azima, wal faizin sama situ. Faiz. Kalau ada yang punya anak namanya Faiz kan menang, untung. Ya. Itu taqabbalallahu minna minkum itu doa, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Harli juga, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan doa kami, amal-amal kami dan amal-amal kamu. Itu terus di Indonesia menjadi tradisi karena
Di Arab itu sekarang nggak ada acara halal bihalal bareng begini, itu nggak ada di Timur Tengah. Tapi baik karena ini hablum minannas, hubungan manusia momentum aja. Sehingga karena ini semua suku, semua agama, semua ormas, nggak ada yang berbeda pendapat kalau halal bihalal itu boleh. Silakan, ini masalahnya muamalah. Ya mungkin ada juga, mohon maaf ya, misalnya bubur, karena orang Islam kok dorang ucapnya selamat hari Natal, nah hari raya Idul Fitri itu takobal minal minkum wa batin. Ini karena berbeda. Yang ini tuh masalah muamalah, masalah mohon maafan, dan itu semua agama pun sama, semua meminta maaf. Kalau Natal memang karena ada majelis ulama menyampaikan itu ada hubungannya dengan ibadah makhluk. Jadi kita menghormati, menghargai dengan mempersilahkan, silakan toleransinya. Tidak boleh ada yang mengganggu. Maka kalau Bu Juni bawa anak-anak mau Natalan, silakan. Saya nggak pernah ngopot-ngopotin ngangel-ngangel. Rasa wae, kolonel wae tak. Minta izin berapapun anak ikut, ada berapa belas. Mau nyewa mobil Pak, dananya kurang ya, Buning ada dana enggak? Ada ya. Silakan. Jadi kita toleransi begitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya nanti kok wong Islam itu adil ya, diucapkan selamat hari raya pas dia meneng wae ya. Itu biar kita tahu duduk perkaranya itu. Baik, takobal minal minkum, intinya mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah naik mimbar, amin. Wah, ini mulai naik manja ini. Bukan karena baru makan snack baru. Karena kan sudah lama biasanya ngantuk. Amin. Itu bareng wis nyiapke lawe wis ditoto. Nabi Muhammad naik mimbar, amin. Setelah turun ditanya, ya Rasul, kenapa tadi Rasul naik mimbar kok amin? Bilang amin 3 kali ada apa? Salah satunya, kalau masuk Ramadan kok tidak diampuni dosanya itu celaka. Rasul bilang amin itu. Itu Jibril memberitahu itu. Muhammad masuk Ramadan kok sampai umat Islam tidak diampuni itu celaka. Amin. Ini berarti kan kita celaka kalau sampai tidak diampuni. Maka kita renungkan apakah amal ibadah kita selama Ramadan diampuni atau tidak. Kalau para sahabat itu sampai 6 bulan kalau riwayatnya itu. Kalau di hari-hari lain, bulan lain dikalikan 10, ada juga yang dikalikan 700. Itu Al-Baqarah 261 ya, Bu Ratmi ya. Itu kan dikalikan 700 ke pahala infak fisabilillah itu. Masalul ladina yunfiquna fisabilillah itu kama salihatan ambatat sab'a sanabila fi kulli sab'atin mi'atun. Ya, habbah. Itu permisalannya infak di jalan Allah itu seperti 1 butir biji. Kemudian dia ketika ditanam menjadi 7 batang, ada 7 batang tumbuh. Tiap batangnya ada 100 biji. Ya, seperti kita nanam padi, nanam gandum. Ayam juga petani juga. Sampingannya dulu guru. Kita pensiun. Nah itu kan 1 butir menjadi 7 cabang, tiap cabangnya ada 700. Seperti itu pahala kita berinfak di jalan Allah itu. Nah, tapi kalau puasa bulan Ramadan itu kata Allah itu dalam hadis kutsinya, ya as-saumuli ya. As-saumuli wa anna azibihi, kecuali puasa karena dia betul-betul ikhlas karena aku, maka terserah aku mau kasih pahala berapa, lebih dari itu terserah aku. Kata Allah ya,
Jadi kalau tadi hanya 700, jangan nih, wah langsung dilimpah-limpahkan ya puasa Ramadan. Puasanya karena ikhlas karena Allah, walaupun nggak ada orang, ada dada mentok, ada sate di meja, nggak mau makan, gitu. Walaupun nggak ada orang, dan biar cilik ya beda ya pasti ya. Biar ono tempe meja awan-awan pas mulai sekolah mulai rano mbok rano bapak rano sing ngerti. begitu masuk minum dilap. Begitu bapak datang masih udah sentuh sepiring masuk. Waduh anakku isi lemes sih puasa hebat tenang. Enggak bu. Baik. Ya masih kecil nggak apa-apa baru latihan ya. Kalau saya itu dulu kalau satu hari kurang lebaran pada goreng peyek itu malah disuruh buka ya kalau mbok. Ayo mangan rapopo. Misalkan kepengen loh. Dia mangan liwak kadang setahun pisan ya lebaran boleh gitu. Nunget ke rapopo si cah cilik ya. Nggak tahu anak bapak ibu ya. Kalau sekarang makan ikan udah tiap hari jadi nggak tertarik, nggak begitu tertarik. Iya bapak ibu ya. Nah ya. Ikan kaleng, sarden, oh kaleng. Iwak kaleng malah larang sih. Iwak kaleng. Iya. Iya Bapak Ibu, ini amal soleh kita tolong dijaga, mari kita jaga. Ramadan sudah banyak loh ibadahnya ya, sholat jamaahnya, baca Qur'annya, sholat malamnya. Jangan habis Ramadan selesai sudah datang kehilangan apa? Jamaah. Lapinya biasanya 5 baris saya ingin telu. Saya tadi pagi hanya 3 orang, 4 orang. Itu saimame semua. Waduh ini. Nek wis Ramadan Syawal terus ya maju kemajuan ya. Sampai maju. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu. Ini yang bagus Syawal itu kan artinya peningkatan gitu. Bukan pening karena habis pengeluaran banyak. Ramadan apa-apa dibeli, Syawal dibeli, biar nanti kalau ada tamu katanya ya orang kongguan di sini rendinan. Diada-adakan judulnya kongguan dibuka kok isinya rendinan lah ya. Isi nanti berusaha carane. Abar sawalan mumet pening orang peningkatan ini. Oke ya. Karena anak-anaknya semua ingin baju baru, mungkin pengeluaran HP makin banyak karena anak kan terus saja untuk ngirim apa lebaran itu harus habis pulsa berapa ribu itu ya. Terus banyak video pengeluaran selfie sana selfie sini, wah itu kemudian ada sawalan sana sawalan sini. Komunitasnya sekarang makin banyak ya, makin banyak sawalan iuran. Saya kira iuran orang gitu. Bu Tewi, ini disuruh iuran kan nih? Buatan alhamdulillah. Nah, tolong ini sawalan itu. Saya kemarin sawalan diundang. Nah, di mana itu? Yo awalnya gratis, bandingan. Ono lulusan SMP sawalan, bandingan, yo nyatus, ya karena menjadi banyak grupnya, ya menjadi banyak pengeluaran. Mungkin anak-anak juga itu SD ngejak sawalan, SMP sawalan, SMA sawalan. Itu pengeluaran menjadi banyak, bukan peningkatan tapi pening kepalanya. Ya, mari kita pertahankan Syawal ini peningkatan minimal sama. Kalau dulu terawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23. Monggo nggak masalah. Nggak usah dipadu nanti 2 jam kalau sholat ora padu. Dalilnya sahih. Lanjut dengan sholat malamnya rutin orang. Kadang-kadang lepas mumet gitu.
Kalau pas banyak masalah, wah sama Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu selesai itu kan ada dalam ayat Quran juga. Kalau pas naik kapal, badai udah hampir tenggelam, wah nyebutnya Allah, Allah selamatkan aku ya Allah, ya Allah. Kalau saya sudah sampai darat, saya akan beriman pada Engkau, saya akan takwa pada Engkau, saya akan ibadah terus. Begitu sampai darat, lali, lah itu loh manusia ya. Ada di Quran ayatnya lupa, itu berarti ada itu manusia itu seperti itu. Nah kita ini monggo sholat malam tadi, kalau Ramadan memang namanya tarawih karena sebentar-sebentar istirahat, habis 4 rakaat istirahat, karena Nabi itu panjang yang dibaca, jadi 1 rakaat itu bisa 2 juz, 3 juz, istirahat wajar. Kalau kita ulhul falak kita rasa istirahatnya kuat. Dia jenenge orang tarawih gitu. Tarawih ini istirahat karena panjangnya tadi. Nabi Muhammad itu tengah malam jam 12, setengah 12 bangun sholat sampai nanti fajar. Berapa jam itu? Pak Rangga berapa jam Nabi sholat malam itu? Setengah 12 sampai jam 4. Ya? 4 jam ya sekitar itu. Kemudian setelah Nabi wafat zaman Umar itu ada yang sholat habis isya, sholat malamnya karena nggak kuat. Nanti kalau ke malam habis isya nanti tetap sampai jam 12. Jadi yang dibaca ya Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah itu sampai jam 12 itu. Maka ada juga yang biar tidak terlalu panjang rakaatnya dibagi-bagi itu, maka menjadi ada yang 20 itu ya. Kalau Nabi memang kalau hadis Bukhari yang Aisyah itu nggak pernah berubah, tetap 8 tambah 3 ya. 3 maksudnya witir ya. Walaupun bukan Ramadan kalau di hadis itu, tapi menurut yang riwayat Umar ini 20 tambah witir. Jadi mau ada dasarnya semua. Silakan. Jadi nanti habis Ramadan itu tetap ya 23 ya terus. Ya. Tapi kalau mau cara Umar ya tengah sepertiga malam terakhir. Kalau Umar ya. Kalau Abu Bakar sholat witir itu nanti khawatir nanti saya nggak bisa witir, saya witirnya habis isya saja itu Abu Bakar, hati-hati. Tapi sholat malamnya tetap Abu Bakar ya di akhir malam. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa rutin ya sholat malam ya. Amin ya. Bertekad yang belum ya, yang sudah biasa ya alhamdulillah. Yang belum ya di alarm jam 2 atau jam 3. Di alarm yang lama, dekatkan telinga. Oh, kalau terlalu dekat malah sok dipateni ya. Kring. Apa ini? Paten itu orang meneng. Roda itu malah kita dur lemari. Kok kejip, diserang ngantuk. Wah, rada dirang ngantuk. Nek cerah paten ini meneng. Ya itu aja yang saya sampaikan, nggak usah lama-lama. Ya. Kalau kita bisa sholat malam aja, insya Allah semua masalah selesai Bapak Ibu. Karena di situ doa kita dikabulkan. Kita dekat dengan Allah itu insya Allah nanti anak kita juga ya dimudahkan ya. Permasalahan dimudahkan, hati kita insya Allah dijaga dari stres. Sekarang banyak orang muda stroke ya. Kemarin saya punya teman ya umurnya Pak Kumano masih muda stroke. Guru juga tiba-tiba sedang MC ini seperti Budate MC ini gini tiba-tiba lemes separuh tangan kanan kaki kanan Budate ojo khawatir tiba-tiba lemes dibawa ke rumah sakit ternyata stroke ringan. Tapi wah takut sekali dia. Tolong doakan Pak ya doakan ya jangan semangat ya Pak. Nah itu apa ya? Ya bisa jadi ya.
doa-doanya di akhir malam. Istirahatnya pola itu pola tidur juga penting ya. Yaitu tidak membuat kemungkinan kita juga bisa kena itu ya. Kita hanya berharap pada Allah mudah-mudahan selalu sehat, selalu berkah, anak cucu rajin sekolah, kuliah, kemudian nanti bisa nikah, habis nikah ya uripe berkah, iso ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i, sofa marwah, pulang juga iso tuku sawah. Nanti semuanya bisa husnul khotimah. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ketua SPP NPD untuk memberikan hikmah salam sekaligus sambutan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Komite Sekolah SMP Negeri Belanda kepada Bapak Karuman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Matur nuwun dumateng Ibu Pembangun Dal yang sampun manfaati dan datang kula supados sekedhap sambutan saking komite dumateng Bapak Kepala Sekolah Bapak Kuswoyo, dumateng Bapak Ibu karyawan SMP Negeri 2 Rendah ingkang kula hormati, saha Bapak Ibu komite ingkang kinarmatan. Kepala matur dumateng Bapak Ibu guru sedaya lenggah sedaya kaliyan Bapak Ibu komite. Kula wonten niki boten kathah ingkang kula matur ingkang badhe kula teraken. Kula awit saking sedaya komite ngaturaken agunging pamatur awit saking Bapak Ibu guru nika sampun paring undangan datang kula sedaya komite supados ndereki sawalan wonten ing siang menika. Mugi-mugi kanthi ngawontenaken sawalan iftar halal bihalal wonten ing siang menika saged mlebu kalepatan Bapak Ibu guru sedaya lan sedaya komite awit tentu kemawon sedaya menika gadhahi kalepatan saengga wonten ing siang menika sampun dipun lebur dados ing sak mangke menika kesalahan-kesalahan menika mugi-mugi Allah paring pangapunten dumateng dosa kula lan panjenengan sedaya. Amin. Kula nginten cekap semanten mugi-mugi kanthi acara wonten ing siang menika ing sak mangke saged kita lajengaken setahun sajenipun. Saya kula kathah lepatan pangapunten. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekarang sudah memberikan sambutannya dari Bangka Belanda. Acara selanjutnya kita lanjutkan acara lain-lain karena di sebelah sana sudah dipersiapkan dari panitia. Sudah siap Ibu Nek? Sudah siap, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Oh iya, salam kemudian ditutup sekalian mau udah mana? Oke. Oh ya, mari kita sebenarnya Bapak Ibu insyaallah. Sebenarnya kita salam terlebih dahulu. Monggo dibuka tarjuma. Ada semuanya saja tanpa mengipas Bapak semuanya saja. Ya Sholli alaihi wasallam.
Yuk.